if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini kita akan melanjutkan konten sebelumnya yang membahas ranking dari Project MCU di fase 4. Karena kita tahu sendiri, setelah Black Panther Wakanda Forever, fase 4 dari MCU berakhir dan akan dilanjutkan dengan fase 5-nya yang juga cukup menjanjikan dan juga menggelegar di awal-awal tahun dari 2023. Karena tahun 2023 akan tinggal menghitung hari lagi, jadi ini kesempatan terakhir kita untuk ngebahas beberapa ranking project mereka. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang series-series dari yang terjelek sampai yang terbaik. So sekarang saatnya kita akan membahas tema utama kita, tentu saja adalah meranking MCU movie dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, dimana semua ini terkelompok dalam fase 4 dari MCU. So buat teman-teman yang penasaran dan juga ingin menyesuaikan ranking kalian dengan ranking kita, tonton video ini sampai selesai. Sebelum memulai ranking kita kali ini, perlu kalian ketahui kalau di fase 4 itu cukup berkesan tapi belum benar-benar menggigit dan kita belum merasakan nih ciri khas dari MCU selama ini. Kurang lebih dari tahun 2021 sampai 2022 mereka ini baru mengeluarkan 7 film saja dan agak lebih banyak di versi seriesnya karena mungkin dipotong per episode-episode. Jadi itulah yang membuat kita sedikit ramai di fase 4 ini. Tapi apakah terbukti work dengan memperbanyak konten-konten mereka di series juga yang disatukan dengan satu timeline dengan project film mereka? Tentu masih 50-50 dan gue belum merasakan sensasinya, dan ada banyak sekali mungkin fans yang sedikit terlalu jenuh karena banyaknya konten-konten yang dihadirkan, dan satu sisi tentu sangat senang tapi berbarengan dengan kualitas dan kejar-kejar setoran mereka. Akhirnya kita tahu sendiri di balik layar para pegawai dari CG mereka, VFX mereka itu kan banyak yang ngeluh Marvel ini pengen kejar tayang dan akhirnya tidak memberikan kesempatan untuk bernapas untuk tim-tim di belakangnya. Terbukti bahwa juga di fase 4 ini terjadi penurunan yang cukup drastis dari minat para fans dari MCU, yang mana mereka mulai merasakan jenuh dengan kualitasnya. Tapi tentu tidak terlalu mengurangi banyak dari fans ini, dan fans selalu menunggu apa gebrakan dari MCU di fase 5 mendatang. Dan Kevin Feige sendiri sempat menjanjikan bahwa di fase 5 mereka akan sangat serius memperbaiki kualitas, tidak seperti di fase 4. Dan kita tunggu saja. So sekarang langsung saja kita ke posisi ke-7 atau yang terburuk menurut kita dari project MCU yang khususnya movie di fase 4 ini. Kira-kira dipegang oleh siapa? Jujur, gue agak gundah gulana memutuskan ini yang terburuk karena dari berbagai sisi juga ini kalau di-compare dengan movie lain agak juga lebih menonjol gitu. Tapi setelah kita lihat review kebanyakan dan juga keseluruhan dari film ini, akhirnya gue memutuskan Eternals dari Chloe Zhao sebagai yang terburuk dari movie fase 4 MCU. Ya, gua ngerti banget buat teman-teman banyak sekali yang ngomong, anjir, Chloe Zhao itu pemenang Oscar bla bla, sutradara terbaik bla bla bla. Iya benar, tapi memang gua memang sendiri juga cukup mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Chloe Zhao di Eternal itu cukup berbeda dengan project MCU lainnya, di mana mereka ini tidak mau mengambil gambar di dalam studio aja kayak green screen, blue screen dan sebagainya, tapi mereka lebih banyak mengambil shoot di alam bebas, dan kita juga sangat menikmati visual yang hadir di film Eternals. Tapi yang membuat film ini yang menjadi terburuk di fase 4 menurut gue adalah terlalu banyak karakter dewa-dewa ini, terlalu banyak karakter dengan durasi sekitar 2 jam 36 menit. Ternyata Chloe Zhao cukup tergopoh-gopoh untuk mengembangkan karakter di dalam film ini, karena kita benar-benar belum memahami setiap karakter ini yang ujung-ujungnya agak gagal membuat karakter ini menjadi sosok protagonis yang menjadi idola kita. Patokan gue untuk menilai yang terjelek dan terbaik dari sebuah film dari MCU adalah apakah gue pengen nonton lagi film ini setelah nonton pertama kali di bioskop. Dan jawabannya untuk film Eternals, gue sampai sekarang belum mau nonton lagi gitu lah. Mungkin suatu saat gue bakal nonton lagi. Dan seperti yang gue bahas tadi adalah gue sangat mengakui teknik pengambilan gambar, sinematografinya jelas salah satu yang terbaik dari project-project Marvel selama ini. Tapi dengan kegagalan untuk
mengembangkan ataupun karakter development dari film ini membuat kita agak sedikit ragu dengan Project Eternals yang kedua, dan ending-endingnya film ini hanya mengandalkan banyak aktor-aktor juga karakter bombastis, tapi ujung-ujungnya masih sangat menggantung hingga ke akhir filmnya yang membuat kita bertanya-tanya mau dibawa kemana gitu loh. Bahkan di setiap project-project MCU setelah film Eternals juga mereka tidak menyambungkan dan juga mengaitkan beberapa dewa-dewa yang ada di film Eternals hanya di film Holiday Special kali ya. Itu pun film-film yang di luar gitu ya, film-film main-main dari Marvel Holiday Special. Kita melihat ada poster-poster dari Kingo dan beberapa project lainnya, tapi untuk kontinuitas pun belum jelas film ini, dan juga inti yang dari permasalahannya adalah pengembangan karakter. Terlalu banyak karakter yang hadir membuat kita tidak fokus sampai akhir. So sekarang kita berlanjut ke posisi ke-6 atau bisa dibilang 2 terjelek dari Project MCU, tapi ini inget ya, terjelek itu di dalam lingkup MCU. Kalau lu compare sama film lain, mungkin ini film udah terbaiknya luar biasa. Ingat itu, ini kita harus memilih yang terjelek di antara yang terbaik. Lu ngerti kan? So sekarang langsung saja kita ke posisi ke-6. Di posisi ke-6 ini akhirnya ditempati oleh Black Widow. Ya, kalian pasti ngomong kayak gini, loh emang Black Widow ada filmnya gitu ya, saking terlalu mudah dilupakannya gitu ya. Jujur memang film Black Widow dengan durasi 2 jam 13 menit menurut gue cukup berhasil untuk mengembangkan karakter yang ada di film ini, berbeda dengan film Eternal sebelumnya yang memang agak belepotan di akhir-akhir. Black Widow justru berbeda, justru di sini filmnya sederhana tapi kita paham dengan setiap karakternya, dan kita juga penasaran dengan karakter yang ada di film ini. Salah satunya seperti Yelena Belova, kemudian Valentina yang akan memimpin nanti sesuatu yang sangat dahsyat di MCU. Kemudian juga ada banyak sekali karakter yang membuat kita penasaran dengan Black Widow itu sendiri, sehingga fase-fasenya itu nyampe sekali dengan kita para fans, dan kita sangat memahami film ini. Tapi memang momennya yang sangat tidak tepat dari Black Widow karena pandemik tentunya, karena vibe dari Avengers Endgame itu kan memang kita benar-benar sedih kematian dari Black Widow di film Avengers Endgame. Harusnya film Black Widow ini tidak lama setelah perilisan dari Endgame mereka merilis film Black Widow, tapi ternyata karena pandemik mundur beberapa tahun yang membuat film ini akhirnya kehilangan hype, yang membuat film ini kayak berasa film solo yang tidak ada sangkut pautnya dengan MCU gitu loh. Kemudian yang membuat film Black Widow ini menjadi salah satu yang terburuk juga menurut kita adalah ceritanya terlalu rumit yang membuat fans ini sedikit pusing gitu ya. Kemudian juga villain-villain yang hadir di film ini tidak ikonik gitu loh. Salah satunya kayak Taskmaster. Dari awal kita lihat wah ini gila, ini villain luar biasa. Tapi ternyata ketika dia membuka topengnya, dibuka identitasnya, kita nggak merasakan dan juga nggak berdecak kagum setelah melihat identitas asli dari Taskmaster yang kita kadang-kadang akan menjadi villain yang luar biasa karena bisa meniru jurus-jurus ataupun bela diri dari lawan di depannya. Tapi ternyata kenyataannya apa? Sekarang kita bahkan melupakan kalau ada Taskmaster di MCU gitu loh. Kita masih cukup penasaran, mungkin nanti di Thunderbolt Taskmaster akan lanjut, akan lebih dikembangkan karakternya, semoga saja. Tapi jujur untuk Black Widow dia gagal menjadi villain yang ikonik, padahal ada Red Guardian dan sebagainya dan juga cukup kuat, tapi sutradara ternyata cukup gagal. Dan menurut kita film ini pengen dibuat kayak berasa film-film James Bond, tapi agak sedikit susah ya menurut kita. Dan sekali lagi gue tidak mau nonton lagi untuk film Black Widow, cuman pertama, dan gue nggak nonton lagi film Black Widow, dan juga sama kayak Eternal gue nggak nonton kedua kalinya guys. So sekarang lanjut ke posisi 5 dari ranking MCU fase 4 khusus movie ini, akhirnya diduduki oleh Thor Love and Thunder dengan durasi sekitar 1 jam 59 menit. Menurut kita kalau dibandingkan dengan Black Widow, Eternals, film dari Thor Love and Thunder, terlepas dari gonjang-ganjing kalian gak suka dengan film ini, menurut kita ceritanya masih sangat mudah untuk diikuti dan juga dipahami. Jadi tidak seperti sebelumnya film-film Eternal juga Black Widow agak sedikit rumit dan nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Tapi untuk Thor Love and Thunder justru terlalu simpel gitu ya. Karena keterlaluan simpel
simpelnya ini akhirnya membuat fans ini wah gila, gue udah diantar ke cerita-cerita MCU yang cukup berat, rumit, tiba-tiba dihadirkan dengan film yang kayak cuma ngelucu doang di durasi 1 jam 59 menit ini ya, kurang lebih 2 jam lah ya. Tapi dengan durasi 2 jam ini yang membuat film ini salah satu yang menurut kita agak yang terburuk gitu ya, karena banyak karakter yang hadir dengan durasi segitu tapi tidak dikembangkan dengan sangat baik. Justru kenarsisan dari Taika Waititi ini dengan peran core-nya itu yang terlalu berlebihan menurut kita, menutupi peran-peran penting yang ada di filmnya. Lu ngerti kan? Kayak core ini kan juga menarasikan apa yang terjadi di filmnya. Oke, kita terima, tapi ternyata dia selalu ikut di setiap pertarungan dari Thor, seolah-olah pengen menonjol gitu loh. Padahal kita juga tidak terlalu menganggap sosok Core ini sekedar pemain sampingan dia, sama kayak Miek ya. Justru Miek lebih tahu diri gitu ya, karena mungkin bukan diperankan oleh sang sutradara yang narsis ini gitu ya. Jujur kalau mau bandingkan, alangkah lebih baiknya film ini lebih banyak mengangkat kayak sosok Valkyrie. Valkyrie justru di sini nggak terlalu diangkat dan banyak sekali adegan yang tampaknya dipotong. Justru terlalu banyak kok inilah yang membuat gue agak kesal dengan film ini juga. Beberapa elemen-elemen menegangkan fase-fase dari film ini menurut gue agak sedikit hilang, dimana kayak Jane Foster ketika ia berhasil mengambil Mjolnir di situ benar-benar nggak diperlihatkan dan itu sayang banget. Apalagi gue sempat melihat deleted scene yang dimana Jane Foster ini berhasil mengangkat dan juga menggabungkan pecahan-pecahan dari Mjolnir. Wah, itu luar biasa menegangkannya, dan ada banyak sekali plot hole yang terjadi di Thor Love and Thunder. Yang menarik dari film ini hanya di akhir-akhir saja kita akhirnya melihat bagaimana Thor ternyata punya anak angkat dari Gorr the God Butcher yang dinamakan Love, dan di ending itulah yang membuat gue agak sedikit penasaran dengan project selanjutnya dari Thor yang kelima mungkinnya gitu ya. Dan gue berharap bahwa Taika Waititi jangan lagi ya menjadi sutradara dari Thor. Bahaya gitu ya. Kenarsisannya ini akhirnya membuat bercandaan-bercandanya kayak bercandaan tongkrongan gitu. Lucu di tongkrongan lu doang, tapi di tongkrong secara umum itu biasa aja gitu loh. Bahkan level lu mungkin ya gimana gitu ya. Sangat disayangkan padahal Taika Waititi adalah sutradara yang sangat berbakat. Gue sangat suka dengan proyek-proyek filmnya kayak Joe dan Rabbit ya kalau nggak salah. Kemudian juga Thor yang kedua itu juga salah satu film yang gue nonton berulang kali dan nggak ada bosan-bosannya sampai sekarang. Tapi untuk Thor Love and Thunder gue cuma nonton sekali. Itulah yang membuat film ini berada di urutan kelima. So sekarang mari kita lanjut ke 4 besar film terbaik dari movie MCU fase 4, dipegang oleh... Ini agak sedikit juga perdebatan, gue agak galau, tapi akhirnya gue memantapkan memilih Multiverse of Madness menjadi urutan keempat dari movie ranking MCU terbaik selama di fase 4 ini. Kenapa alasannya? Dengan durasi sekitar 2 jam 6 menit menurut gue, dengan sutradara dari Sam Raimi yang juga sangat legendaris, film ini masih sangat bisa untuk dinikmati. Bahkan kita juga nggak bosan menyaksikannya dari awal sampai akhir. Hanya saja mungkin ekspektasi kita di awal ya, dimana kita benar-benar mengharapkan hal yang lebih gitu ya. Bahkan kita benar-benar mengharap ada visual yang sama kayak di series Loki yang memperlihatkan di zona 0 gitu, yang dari luar kita bisa dilihat cabang-cabang multiverse dan mereka bisa terbang multiverse ini. Ternyata hanya dari kayak gitu ceritanya, kalian tahu sendiri. Dan penjelasan dari setiap multiverse ini kepada penonton itulah yang membuat kita sedikit jenuh, dan penjelasan story yang oleh karakter America Chavez dan yang lainnya itu agak sedikit berlebihan yang membuat kita apa sih, gue udah ngerti gitu ya. Jangan terlalu dijelasin dan juga jangan terlalu banyak cerita di awal-awal sampai pertengahan. Tapi ketika filmnya sudah mencapai akhir, kita melihat battle akhir antara Wanda dengan juga Doctor Strange ini, apalagi Zombie Strange, itu menurut gua itu epic parah, itu luar biasa dan salah satu yang terbaik juga. Terlepas dari permainan ekspektasi kita yang nggak sesuai ekspektasi, menurut gue film Multiverse of Madness layak untuk mendapatkan penghargaan yang juga cukup luar biasa, karena film Multiverse of Madness juga salah satu film terlaris dan masuk box office di tahun 2022 ini, kayak 22 ya, tahun 2022 ini. Jadi menurut kita ya tidak juga gagal, tapi memang tidak sesuai ekspektasi saja yang membuat kita agak kecewa gitu guys ya. Tapi secara cinema experience gue sangat menikmati film ini. So sekarang mari kita lanjut ke posisi 3 terbaik dari movie ranking fase 4 MCU, diduduki oleh siapa?
Dan jujur gue agak sedikit galau untuk nomor 3 karena ini kan udah deket-deket ke nomor 1, 2 gitu ya. Tapi akhirnya gak apa-apa, kita dibully juga gak apa-apa. Akhirnya gue memutuskan Black Panther Wakanda Forever di urutan ketiga terbaik. Terlepas bagaimana permasalahan dan juga kerennya film ini, menurut gue ada yang kalian menerima dan juga ada yang tidak. Kenapa dia urutan ketiga, kenapa nggak 1 gitu lah. Tapi karena ada beberapa alasan, yaitu film ini dengan durasi 2 jam 41 menit menurut kita cukup menawan. Tapi memang ada beberapa film cerita-cerita yang agak sedikit plot hole juga. Dan juga kita sangat penasaran dengan kondisi dari T'Challa di awal film yang kayak berasa terburu-buru menurut kita. Tapi secara kemasan cerita buat kita yang mengikuti Black Panther yang pertama, ini suguhan yang luar biasa dengan penceritaan yang luar biasa. Plot ceritanya rapi, Ryan Coogler juga menyusun ceritanya dengan luar biasa. Sinematiknya juga sangat menarik. Mungkin hanya beberapa pengembangan karakter lagi-lagi yang menurut gue agak sedikit gimana gitu ya, kayak sosok Shuri ya masih belum terlalu meyakinkan untuk gue dia menjadi seorang Black Panther sampai detik ini. Tapi Black Panther gue nonton sampai 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Jadi film ini pas ya di urutan ketiga gitu ya, secara sinema, scoring dan juga visual tetap yang terbaik sama seperti Black Panther yang pertama. Dan pada akhirnya juga Black Panther Wakanda Forever ternyata bisa lepas dari bayang-bayang mendiang dari Chadwick Boseman, dan kita sangat penasaran untuk melihat bagaimana kelanjutan dari Black Panther ini selanjutnya. So kalau nomor 3, kalau udah urutan nomor 3 tuh agak minim gitu kekurangan. Jadi wajar kita nggak akan membahas banyak kekurangan dari film ini. Karena kalau dari nomor 7 wajar kita bahas kenapa dia bisa terakhir gitu ya. So sekarang langsung saja kita ke nomor 2 dari movie ranking MCU fase 4 yang terbaik. Menurut kalian siapa? Nomor 1 siapa yang belum disebutkan? Nomor 2 siapa yang belum disebutkan? Ya, gimana? Dan setelah perdebatan yang cukup panjang dari pikiran gue sendiri siapa yang terbaik dan melihat bagaimana scoring dari Rotten Tomatoes, IMDb dan sebagainya, akhirnya gue memutuskan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings menjadi urutan kedua dari movie terbaik MCU fase 4. Ya mungkin kalian agak sedikit membandingkan kenapa nggak ini gitu, karena memang gue sangat puas dengan penyajian cerita dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Jujur aja di sini ceritanya menarik, pengembangan karakternya luar biasa, kemudian juga komedinya ada, kemudian juga fighting sequence-nya juga luar biasa, kemudian juga villainnya kurang ikonik apalagi seorang The Mandarin menurut kita. Jujur film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini berbeda dengan karakteristik dari film-film MCU selanjutnya yang lainnya gitu ya. Kenapa gitu David Cretton akhirnya dipercaya untuk menggarap proyek besar selanjutnya di MCU? Karena film ini menurut gue dari pandangan kita penonton dan juga Kevin Feige juga sangat berhasil gitu lah guys ya. Memang awalnya di pertama kali nonton film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, gue berasa bahwa film ini kayak berasa film-film Cina kebanyakan gitu ya. Kayak berasa nonton film-film Tiongkok yang CGI-nya masih cukup terbatas itu. Dan ya gue agak sedikit meremehkan sebenarnya di pertama. Tapi setelah gue nonton yang kedua dan lanjut gue nonton yang ketiga, ini film memorable dan punya kontinuitas yang luar biasa dengan keberlangsungan proyek Marvel ke depannya, apalagi dengan hadirnya Miss Marvel dan yang lainnya yang berhubungan dengan Ten Rings-nya itu. Menurut gue film ini makin memorable dan akan menjadi salah satu karakter dari superhero Marvel yang layak untuk diperhitungkan. Kemudian juga Shang-Chi-nya sendiri juga luar biasa guys. Oke, itulah nomor 2 terbaik dari movie ranking MCU fase 4. So sekarang kita sampailah ke nomor 1. Yap, kalian pasti tahu yang belum disebutkan cuma ya Spider-Man No Way Home. Ya, Spider-Man No Way Home akhirnya menduduki urutan pertama dari beberapa review, ranking orang. Memang kebanyakan Spider-Man No Way Home jadi yang terbaik akibat ya menurut gue film ini cukup curang ya daripada film yang lainnya. Karena berhubung Marvel sudah mulai mengarah ke multiverse, mereka akhirnya dengan bekerja dengan Sony memanfaatkan
fan service menjadi kemasan cerita yang luar biasa, di mana mereka mengembalikan Spider-Man sebelumnya kayak Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan bersatu di film ini itu bener-bener luar biasa. Gue nonton sampai 5 kali kalau nggak salah ya untuk Spider-Man No Way Home, bahkan kayaknya lebih deh, belum di streaming gue nonton juga. Karena memang di setiap elemen film ini nggak ada yang membosankan sama sekali, tapi memang plot ceritanya agak sedikit ya sederhana gitu ya, agak sedikit ya nggak kayak biasanya gitu ya. Tapi dengan hadirnya karakter dari Tobey Maguire juga Andrew Garfield, gila, siapa yang nggak tepuk tangan dan juga berdecak kagum. Gue aja nangis gitu melihat bagaimana masa kecil gue balik lagi di hadapan gue yang udah cukup dewasa ini gitu ya. Dan gue sangat senang dengan pengembangan setiap karakternya juga luar biasa. Bagaimana mereka mendewasakan sosok Tom Holland sebagai Peter Parker ini juga luar biasa di ending ceritanya, yang sehingga membuat kita penasaran bagaimana ya cerita dari Spider-Man yang keempat nanti gitu ya. Jadi dari awal, pertengahan, sampai ke transisi ceritanya sampai di akhir, film Spider-Man No Way Home sangat layak sekali mendapatkan film yang terbaik dari fase 4 MCU guys. So itulah mungkin tidak banyak kita bahas untuk kekurangan dari Spider-Man No Way Home, terlepas bagaimana fanservice-nya yang terlalu berlebihan. Menurut kita layak sekali, gue pengen nonton lagi, sekarang pun gue pengen nonton lagi gitu. Oke guys, mungkin itulah 7 urutan movie-movie yang hadir di fase 4 MCU yang sudah kita deretkan tadi. Mungkin benar sekali kalian memang ada yang setuju, ada yang enggak, apalagi soal Eternals gitu. Gue pasti yakin kalian, wow, Eternals itu the best, lu aja yang nggak ngerti sinematik, perfilman dan sebagainya bang gitu. Nggak apa-apa menurut gue, kita karena memang pandangan kita cukup berbeda, ada yang kayak gini, ada yang suka ini gitu ya. Kita sediakan kolom komentar di bawah buat teman-teman yang mungkin punya alasan tertentu kenapa film-film kalian itu sangat layak untuk diberikan skor yang tinggi. Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin itu saja. Ke depan mungkin lanjut kita bakal ranking film terbaik dari secara keseluruhan, gak cuman Marvel aja kali ya. Kita akan urutkan dari film terbaik selama tahun 2022 mungkin. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin nungguin juga dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini karena kita akan selalu update setiap hari perkembangan perfilman yang ada di seluruh dunia. Thank you guys, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.